Jika kita menginginkan kepribadian yang baik, maka carilah lingkungan, pengalaman, dan pengajaran yang bisa membentuk kepribadian yang kita inginkan. Sebab pembentuk kepribadian seseorang dipengaruhi oleh dua faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seringkali mengingat orang yang dicintai dan dihormati atau apapun yang telah pergi dari kita dengan kebaikannya, seperti tutur katanya yang halus, budi pekerti luhur, kebijaksanaannya, kecantikan wajahnya, senyumannya yang indah, akhlak yang bagus, kesetiaan, kecerdasannya, suka menolong, akalnya yang tajam, dan segala hal yang baik yang melekat pada orang tersebut. Tidak jarang pula kita membicarakan orang yang kita benci karena keburukannya, seperti pengkhianat, ingkar janji, pembohong, pembual, pendusta, bodoh, dungu, kejam, dan segala hal buruk yang melekat pada orang itu. Segala sesuatu dengan keindahan dan kebaikan berkumpul menjadi satu, membentuk pribadi yang baik, dan segala hal yang buruk berkumpul membentuk keburukan. Lantas, apa yang dimaksud dengan kepribadian? Bukan hal yang mudah mengartikan kepribadian. Ini merupakan sesuatu hal yang gaib, yang tidak dapat kita raba bentuknya, tetapi bisa kita rasakan keberadaannya. Kepribadian layaknya angin yang membelai dedaunan, tak terlihat tapi mampu menumbangkan pepohonan besar, atau menggulung ombak ke tepi pantai dan menyegarkan kita ketika terik matahari membakar kulit. Baik buruk pribadi seseorang terlihat dari bekas yang ditinggalkannya atau dari rekam jejak kehidupannya. Kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat beberapa arti kata pribadi, yaitu membentuk, yaitu keadaan manusia sebagai perseorangan, keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Sedangkan arti kepribadian yakni sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Dengan kata lain, pribadi dan kepribadian seseorang berbeda satu sama lain, tergantung jejak usaha, pengalaman hidup, dan bekas yang tertinggal dari orang tersebut. Terus, apa sih yang mempengaruhi kepribadian seseorang? Tinggi rendahnya kepribadi seseorang dipengaruhi oleh usaha hidupnya, pola berpikirnya, ketepatan berhitung, jauhnya memandang, tanggapnya memahami, cerdasnya menyelesaikan masalah, dan kuatnya bersemangat. Mengukur kepribadian seseorang tidak berdasarkan rasa sayang atau rasa benci. Kita kerap bertemu seseorang dan kita menyayangi dan atau mencintainya, sehingga apa yang terlihat hanya kebaikannya. Atau sebaliknya, kita bertemu seseorang dan kita membencinya, sehingga yang terlihat hanya keburukannya. Sebenarnya, kita tidak dapat mengenali kepribadian seseorang dalam sekejap, sebab semasa hidup manusia, kepribadian terus mengalami perubahan. Ini tergantung pada pengalaman yang diterima individu tersebut. Itulah mengapa kita perlu mengenali kepribadian seseorang terus-menerus. Sebenarnya, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada mengenali kepribadian seseorang. Ingatlah perkataan Socrates, kenalilah dirimu, kenalilah kepribadianmu. Sesuai dengan perkataan Socrates di atas, bila kita ingin mengubah kepribadian kita, maka kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Dengan mengenali diri sendiri, maka kita akan mudah menentukan mana yang baik dan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang seharusnya kita perbuat. Perlu diingat, kepribadian seseorang terbentuk dari pengalaman yang didapat dan perbuatan yang dilakukan. Jika kita menginginkan kepribadian yang baik, maka carilah lingkungan, pengalaman, dan pengajaran yang bisa membentuk kepribadian yang kita inginkan. Sebab pembentuk kepribadian seseorang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal, pembentuk kepribadian sudah pasti individu itu sendiri. Dalam hal ini adalah kita sebagai manusia. Nah, faktor eksternal terdapat beberapa aspek, diantaranya faktor pendidikan, faktor lingkungan ataupun keluarga, dan pengalaman yang diterima semasa hidup manusia tersebut. Apabila kedua faktor tersebut seimbang, artinya memberikan input positif pada diri seseorang,
maka feedback atau output kepribadian orang itu akan baik. Nah sebaliknya, jika salah satu atau kedua faktor tersebut menginput nilai-nilai keburukan dan kejahatan, maka feedback atau output kepribadian orang itu pun akan buruk. Dan bisa jadi ia dapat melakukan berbagai kejahatan. Pertanyaan selanjutnya, kapan kepribadian itu terbentuk? Nah, pembentukan kepribadian memang tergantung pada diri masing-masing. Ada yang terbentuk sejak masih kecil karena dibiasakan dan dididik menjadi pribadi yang baik oleh orang tua. Ada pula yang terbentuk ketika masuk usia remaja hingga menjelang dewasa. Ini bisa saja terjadi pada diri kita. Mungkin dahulu kita memiliki kepribadian yang buruk, tetapi seiring berjalannya waktu dan pengajaran kehidupan yang diterima, secara tidak langsung kepribadian kita terbentuk menjadi seperti yang sekarang. Seseorang yang memiliki kepribadian baik cenderung mendapat banyak perhatian teman, sahabat, keluarga, dan orang-orang terdekat. Ini disebabkan rasa nyaman yang timbul akibat kepribadiannya yang sangat baik. Nah sebaliknya, seseorang yang memiliki kepribadian buruk cenderung mendapat perhatian buruk, merasa asing di lingkungannya sendiri, tidak punya arah tujuan hidup, tidak memiliki banyak teman karena keburukan yang dimilikinya membuat orang enggan dan segala hal buruk ikut serta dalam kehidupannya. Bila kita ingin mengubah kepribadian kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah itulah barangkali teman-teman sharing santai kita pada pagi ini mengenai kepribadian seseorang. Kita selalu berharap bahwa kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, sosok ayah yang baik, sosok suami yang baik, sosok guru yang baik, sosok teman yang baik. Nah disitulah kita perlu memahami bagaimana membentuk pribadi yang baik. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.